emak, engkong, om, tante, dan kakak-kakak semuanya. Semoga sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi sama Joshua dari Bali. Hari ini, Sabtu 3 Oktober 2020, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati OMI dari Jakarta. Yuk kita dengerin. Selamat pagi, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Harus tetap sehat. Pada hari ini, tanggal 3 Oktober, kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 10, ayat 17 sampai 24. Pada waktu itu, ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman, apakah hal yang menarik yang bisa kita lihat dari Injil hari ini? Salah satunya adalah Tuhan Yesus yang sedang mengungkapkan rasa syukur atau terima kasih-Nya. Disebutkan
Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu." Rasa syukur Tuhan Yesus ini terkait dengan laporan dari para muridnya yang baru kembali dari perutusan mereka. Mereka melaporkan, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Mereka bergembira karena perutusan mereka terlaksana dengan baik. Sebagaimana Yesus, Guru dan Tuhan kita, marilah kita juga mempunyai sikap yang senada dalam hidup kita hari ini dan selanjutnya. Marilah kita menjadi orang-orang yang selalu tahu bersyukur dan tahu betul-betul alasan apa saja untuk bersyukur. Sesungguhnya kita ini selalu mempunyai cukup alasan untuk bersyukur di awal maupun di akhir setiap hari. Melihat sebuah pagi baru dan kita boleh bangun tidur dalam keadaan sehat, sekalipun semalam bisa saja kita tidak sempat berdoa memintanya kepada Tuhan, hanyalah salah satu dari beberapa atau puluhan alasan untuk bersyukur. Ada hal-hal lain yang karena kita anggap sebagai hal yang biasa atau rutin, tidak kita syukuri. Misalnya, ada makanan di atas meja untuk sarapan. Ada pasangan yang setia hidup bersama kita. Ada karyawan yang membantu mengurus rumah atau perusahaan kita. Ada orang tua yang ikut menjaga anak-anak kita. Ada sahabat yang mengirimi kita makanan atau oleh-oleh. Ada para guru yang setia mengajar putra-putri kita secara online dan lain-lain. Atau seperti Tuhan, kita juga bersyukur karena ada berita bagus dari saudara atau sahabat kita. Misalnya, mereka yang mengabarkan telah sembuh dari sakit tertentu pada saat pandemi ini. Ada banyak alasan untuk bersyukur, tetapi seringkali kita tidak melihatnya sebagai alasan. Maka marilah sebelum jam demi jam berlalu pada hari ini, kita ambil sejenak waktu untuk mendaftar hal-hal yang pantas disyukuri. Lalu kita berdoa untuk menyatakan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudari seiman, dalam refleksi saya lebih lanjut atas pesan ini, jika seseorang tidak tahu bersyukur, tandanya orang tersebut entah tidak tahu diri, entah tidak peka bahwa ada pihak lain, yaitu sesama maupun Tuhan,
yang peduli pada kita, pada keperluan kita, pada kesulitan kita, demi kebahagiaan kita. Tahu bersyukur, tahu berterima kasih adalah sebuah keutamaan. Artinya, itu merupakan sebuah sikap baik yang bukan hanya dibiasakan atau dilatih setiap saat, tetapi juga kita internalisasikan dalam diri kita. Kalau ucapan syukur atau terima kasih hanya menjadi kebiasaan, nantinya ucapan itu tidak lebih daripada sekedar sopan santun atau basa-basi saja. Ucapan itu baru sungguh indah bila memang keluar dari hati. Sebuah cerita sebagai penutup renungan hari ini. Pada suatu hari, seorang pemuda sedang duduk di kursi depan sebuah bus ketika seorang pria tua naik ke dalam bus. Pria itu memandang ke sekitar untuk mencari kursi kosong. Maka pemuda itu berdiri dan memberikan kursinya kepada pria tua itu. Setelah beberapa saat, pemuda itu bertanya kepada pria tua itu, "Maaf, baru saja Bapak berkata apa ya?" Pria yang telah mulai duduk dengan nyaman itu tampak sedikit terkejut dan berkata, "Saya tidak berkata apa-apa tadi." Mendengar jawaban itu, pemuda tadi sambil tersenyum berkata, "Oh, saya pikir tadi saya mendengar Bapak mengatakan terima kasih." Para saudara-saudari seiman, sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, saya ingin mengungkapkan kagum dan hormat saya kepada para orang tua yang tidak jemu-jemunya dalam mengajarkan, dalam mengingatkan kepada para putra-putrinya yang masih kecil untuk bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan sesama atas hal-hal baik yang mereka terima dalam hidup sehari-hari. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Ama, engkong, om, tante, dan kakak-kakak semuanya, kita baru aja dengerin renungan oleh Romo Rudi. Mantep kan? Makasih banyak ya buat Romo Rudi. Kita jumpa lagi dalam Fresh Juice selanjutnya. Salam sehat semuanya. Salam Fresh Juice. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang